Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada siang ini setelah kita mengajar di kelas, kita masih diberikan Allah kesehatan, kesempatan dan limpahan berkah dan rahmatnya kepada kita. Semoga kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Semoga dengan banyak sholawat kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, guru-guru hebat dan super, pada siang ini kita masuk pada sesi berbagi. Untuk kali ini saya akan coba berbagi mengenai tentang budaya positif. Bismillah, kita mulai. Pertama adalah filosofi Ki-Hajar. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang luas. Saya sangat menekankan bahwa kita ingin menghargai nilai-nilai dan nilai-nilai yang kita dalam menghadapi manusia murid. Posisi ini yang terbaik adalah nomor 5. Mengapa? Karena pada posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid tanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan. Yang ada juga di pelajaran guru penggerak itu kita kenal dengan nama segitiga restitusi. Ini istilahnya saja Bapak Ibu, dan kita sudah melaksanakannya sehari-hari. Restitusi itu secara pengertian proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya jika ada murid yang salah, terus sewaktu kita ingatkan itu, dia sewaktu kembali ke kelas tidak merasa malu lagi, tidak merasa dipermalukan dan umum. Itu intinya restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka itu saja yang sesi berbaginya pada siang ini. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan. Sebenarnya banyak lagi modul-modul yang dipelajari, tapi yang diwajibkan untuk sharing hanya bagian ini, budaya positif. Terima kasih perhatian, mohon maaf. Tutup dengan kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah siap sisi pemaparan. Saatnya kita ambil waktu 5 menit aja untuk tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin sharing dan juga beri masukan kepada saya. Oke, terima kasih kepada Pak Bil. Gini, tadi kan ada sedikit saya catat, anak-anak kalau diperhatikan anak kita di sekolah ini, kebanyakan mereka itu justru tidak menghargai diri sendiri. Kenapa? Ya, buktinya kan ini tadi, ketika kita suruh buat tugas, buatnya itu sekenanya aja, enggak yang saya harus ini nih, gitu. Enggak harus, mereka nggak maksimal, gitu. Artinya orang yang tidak maksimal mengerjakan tugas dan tanggung jawab itu dianggap tidak menghargai. Masih rumit, kita semua jawab ya. Ini kata tamu yang tanya. Jadi hal itu juga sudah dibahas di sesi KPISU di Lokakarya, bahwa salah satu indikator anak itu tidak menghargai dirinya ketika dia tidak masuk kelas. Saya tidak bisa habisnya menyatakan kepada anak murid bahwa kamu kalau pagi-pagi baru bangun terus hidup kamu, berarti Allah belum selesai dengan kamu sendiri. Jadi Allah itu masih ada rencana dengan kita, dan kita disiapkan Allah ini melakukan setelah sekarang sesuatu dari dulu kita ada nonton dulu bagaimana dia dulu hadir dulu di kelas itu. Sewaktu dia sudah masuk rohnya ke kelas, baru kita bisa gampang masuk. Itu sih kita harus pastikan dulu anak-anak itu betul-betul hadir 100% di kelas, barulah kita bisa masuk ke motivasi kita. Intinya motivasi gue. Terima kasih. Terima kasih.
konteksnya tadi tentang pelajaran fisik ya. Jadi sebelum ada program guru penggerak ini, mungkin kita sama-sama tahu dulu ketika kita diberikan kurikulum dari Kemenkes itu ada yang namanya penitipan pada pembelajaran berbasis penguatan karakter penanaman pendidikan. Nah, jadi kalau saya mencermati mungkin apa yang diprogramkan di dalam guru penggerak ini mungkin masih penguatan dari itu dan kembali kepada dasar sekali tentang pola pikir dari Ki Hajar Dewantara yang mana beliau sebagai penggerak pendidikan di Indonesia itu sendiri. Yang namanya proses pendidikan pembelajaran itu sebenarnya intinya kan memang perubahan pola tingkah laku. Jadi situ memang bukan knowledge-nya saja gitu, tapi memang sebenarnya karakter itu yang lebih ikatan-ikatan, hukuman segala macam itu masih dibutuhkan. Nah, kalau kita larikan juga ke konteks agama dan Pak Bill sebagai guru PAI itu di dalam konteks agama pun saya rasa proses mendidik itu karena tadi ada dikatakan tidak kekerasan, tapi di dalam agama itu pun boleh ada kekerasan dengan konteks kekerasan masih mungkin juga ditanggapannya mungkin boleh feedback dari Pak Bill. Baik, yang saya tangkap dari Pak Haji juga Ibu mungkin juga ada hasil tangkapan nanti. Yang saya tangkap adalah bahwa dalam kehidupan kita di SMP ini berbeda dengan anak SMA apalagi anak SD. Jadi mungkin ada saya lupa juga tadi dari Pak Haji. Dari penguatan disiplin tadi itu memang tidak semuanya diserahkan kepada murid. Jadi ada kata-kata yang saya lupa sampaikan tadi. Juga punishment itu penting, tapi itu jalan terakhir. Jadi memang tetap dimasukkan balik, tapi itu sebagai jalan terakhir. Ibarat kita naik pesawat, ada namanya pintu darurat dan itu pun dibuka ketika sudah darurat sekali, tidak ada jalan lain. Jadi Ki Hajar Dewantara tetap menekankan adanya punishment tadi, tapi tidak semata-mata langsung punishment pertama itu. Yang nomor 1, kalaupun yang 3 nomor itu yang paling menonjol di nomor 3, ada yang nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau kasusnya di 92 mungkin ya. Ini baik ada beberapa guru ketika masuk itu beliau tidak kurang nyaman di 92. Salah satu penyebabnya adalah mereka tidak kurang bisa menghargai guru, dan 92 itu mungkin kelebihannya dia bisa membaca guru yang masuk di 92 ini guru bisa nggak diklik-klik ini gitu. Nah, jadi saya sudah mencoba untuk membuat pendekatan kepada anak bagaimana bisa kita orang nyaman dengan kita gitu. Terus ada beberapa anak yang ketika saya menjelaskan yang hubungannya dengan karakter, karena memang saya mau mengajar PKN gitu kan, nanti ada yang bisa gitu, tapi masih banyak juga yang belum bisa gitu. Jadi ketidaknyamanan atau hukuman itu terkadang ketidaknyamanan tidak juga bisa dihubungkan dengan hukuman gitu. Ya, jadi ini saya guru ini tidak nyaman di 92 karena anaknya pun nggak bisa dihukum gitu. Jadi maksud saya bagaimana cara supaya guru ini nyaman dan guru ini bisa memberi hukuman kepada anak-anak yang tidak kurang menghormati guru atau kurang menghargai. Ya, mungkin hanya itu. Itu pilih-pilih guru ya. Iya. Jika seorang guru tuaron yang sudah semakin tipis, maka dia tidak ada yang kualitas ibadah kita sama Allah mempengaruhi kita. Apalagi kita sebagai guru ini kan harus satu ambiar kan ya. Kita penerus para nabi, termasuk ibu mengajarkan ilmu, termasuk itu pewaris para nabi. Nabi itu wajib sholat tahajud ya Bu. Karena payah Nabi yang memahamkan